Ih, kenapa sih nih? Kenapa emang? Ngaco. Nggak ada pulsa, bilang dong. Oh aja. Datanya habis. Aduh, mau tethering nggak? Kesian deh. Tethering, lu aja pakai wifi. Karena sinyalnya kurang bagus. Iya. Ini wifi apa wifi yang bener ya? Sebenarnya yang benar katanya wifi. Nah, Tapi karena karena- white fidel apa? Konfidensial. Rahasia dong. Tapi kan orang Indonesia biasa wifi jadi boleh katanya. Jadi ini mah bukan rahasia, kita mau nyanyi lagu yang buah karya Wah, dari ini Glenn apa Dilestari sih? Dilestari ya? dong, Dilestari dong. Ini filmnya juga bagus nih, Not. Keren banget. Filmnya tuh apa? Songwriternya Dewi Lestari. Dilestari ya. Ini soundtrack film apa? Soundtrack film Bukan Supernova. Bukan. Apa tuh namanya? Ya itulah pokoknya. Di ujung terminal Cicaheum ya kalau Di nggak salah. ujung jalan itu beda lagi Beda tuh. lagi. Ini mah pokoknya biarkan judulnya biar tulis di komen ya. Biar rame aja tayangan videonya ya. Yang tahu lagunya yuk nyanyi bareng lagu ini karena ini lagunya keren banget pastinya ya. Relate sama materi kita hari ini. Karena tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Karena tak kau lihat, terkadang malaikat tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Tapi ini jangan tanya malaikat tentang skor bola. Enggak, jangan. Nanti judi. Judi. Bahaya. Ada Pastor Fabi. Ngomongin malaikat. Betul, malaikat apakah yang akan kita bicarakan? Apakah malaikat maut? Aduh, ataukah malaikat-malaikat lainnya? Ya, ini makanya kita angkat lagunya Kak Dilestari. Betul. Dan liriknya gue suka banget loh. Ya. Malaikat itu tidak Bersayap. melulu seperti yang digambarkan. Betul. Kita kan menggambarkannya adalah bersayap, Cakep, terus juga cantik. cakep cantik. Yang gue bingung kenapa harus bawa harpa. Aduh. Kenapa nggak drum set gitu? Nggak ada ya malaikat drummer nggak ada Ini gitu ya? cuma harpa. Kenapa nggak full set drum? Atau gitu? yang bawa kecerekan juga nggak pernah ada ya? Atau telur kecek-kecek Nggak ada, betul. Nah gambarannya kan gitu tuh, terparasnya cantik atau Betul. tampan. Mm-mm. Tapi bener gue agak bingung loh. Sebenarnya nanti sambil masuk ke Pastor Fabi ya, malaikat itu punya jenis kelamin gak sih? Karena kalau gue lihat kan Iya. wajahnya itu kan Mirip-mirip. penggambaran lukisan era-era Renaissance. Itu kan kadang cowok cewek tuh androgini ya. Androgini. Jadi yang itu kan kalau gue pakai ipon gimana ceritanya? apa? Bukan itu androgininya, no, dicolok dulu dong. Android. Jadi kalau dilihat itu parasnya ini laki-laki apa perempuan sih? Itu yang kadang membuat malaikat tuh ada jenis kelaminnya gitu bingung atau gua. unisex nih gitu Unisex, ya. iya, Kayak benar. baju Uniqlo. bukan. Itu Uniqlo. Iya. Nah, kita ngobrol hari ini bersama Pastor Fabi ngobrolin malaikat. Nah, Angel. Pastor Fabi sehat-sehat? Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih Pastor Fabi. Masih Agak dengan- batuk tapi oke. tapi Habis yang ngajar pastinya katanya, Not. Iya, ngajar banyak masih jalan ngomong. terus nih. Iya. Lalu juga katanya ada disertasi ya. Bimbingan. Skripsi. Bimbingan Bimbingan skripsi. skripsi. Boleh dong
bimbingan Ya ke lu kan belum beres ya yang Iya. S2-nya. Gak apa-apa lah ke Pastor Fabi lah. Tolong dibantu lah. Boleh. Filsafat boleh. Beda jurusan. Teologi. Cuma nggak apa-apa jadinya ntar lulusannya S2-nya teologi tapi Oh, nggak apa-apa. Wah, kok takut saya? hukum teologi. Hukum teologi. Pertanyaan-pertanyaan dia tuh teologis loh. Teologis. Iya, betul, betul. Sehingga tinggal Emang ditulis. Saya tadinya pengennya jadi filsuf. Filsuf ya betul. Iya, cuma saya sadar saya terlalu bodoh membuat teori baru. Malah nanti jadi ragu-ragu nggak kesana nggak kesini Iya. ya repot ya. Nah, ini juga sama kayak malaikat nih, Not. Ah, ah. Kita ragu, ada nggak sih sebenarnya angel? Angels. Nah, Gue sering bahasan ini malaikat ini. karena malaikat ini kan kalau dari kitab suci selalu digambarkan muncul tiba-tiba mendadak datang Ya. hadir tiba-tiba ada di situ berbicara kepada Itu manusia. yang menyampaikan ke Bunda Maria. Bunda Maria. Terus juga yang waktu Ke Yesus Maria bangkit. Magdalena. Yesus bangkit juga ada sosoknya. Menggulingkan. Iya, bahkan ada juga di mana Netflix ya Netflix sosok-sosok. ada di film Lucifer. Film Lucifer. Iya, karena itu judulnya Lucifer tapi ternyata Lucifer juga katanya broken angel. Iya. Ya, turun ke bumi. Film City of Angel, City Nicolas of Angel. Cage. Betul, itu anak ada. lama tahu film Yoi, 90-an. baby boomer. Waduh, gak boomers juga tuh. Pastor, kita ngomongin malaikat nih ya. Ya. Tadi pengantar saya sama Nodi sudah Ya. memberikan apa sih gambaran mungkin yang kita sehari-hari paham nih, Betul. termasuk dari pendekatan film. Tapi sebenarnya malaikat dalam gereja Katolik, definisi yang tepatnya apa sih, Pastor? Apakah Iya. utusan, apakah gimana gitu? Iya, itu terjemahannya. Jadi kalau mau terjemahkan dalam bahasa Indonesianya berarti dia adalah messenger ya, utusan. Oh. Utusan. Artinya berarti Allah tuh membutuhkan realitas yang lain untuk memerantarai ya, berdialog, Iya. berkomunikasi dengan ciptaannya, manusia misalnya gitu. Walaupun Tuhan sendiri kan dulu memang berkomunikasi langsung. Kalau kita di perjanjian lama kan Tuhan Allah tuh langsung berkomunikasi dengan Apa Adam maksudnya gitu. termasuk para nabi waktu itu kan bicara dengan Musa misalkan. iya. Tidak melalui perantara malaikat Betul, gitu. betul. Tapi di gereja Katolik memang dijelaskan salah satu peran malaikat adalah untuk Ya, berkomunikasi. sebagai messenger tadi ya, sebagai Menyampaikan perantara pesan. menyampaikan pesan ya. Maunya Allah itu apa? Dia tidak ngomong langsung, tapi membutuhkan dia ini gitu ya. Pertanyaan besar kami jadinya adalah kenapa jadi butuh perantara nih? Iya, gitu Apakah biar menjaga lebih ke sisi manusia atau ciptaan ini jangan sampai terlalu kaget, atau biar menjaga keilahiannya Allah biar tidak juga langsung direct sama manusia. ya ibaratnya Son bos gede nih ya kan ngomong lewat manajer dong. Ya kali langsung ke kita. Iya masa end user. gitu Iya. betul. Perannya seperti itu kamu? Ya ini yang kalau menjadi sedikit complicated ya, karena misalnya kita punya Santo Santa, Ya. kita punya Orang suci ya. Yesus sendiri sebagai apa namanya Tuhan yang menjadi manusia inkarnasi nih Allah, gitu, ya. gitu kan berarti kan dia ngomong perantara. Lalu ini yang namanya roh-roh ini atau kita menyebutnya tadi para malaikat ini tuh apa dong perannya? Kok Iya. ternyata banyak perantaranya begitu ya. Nah, tapi memang de facto di dalam kisah-kisah narasi-narasi kitab suci memang Allah membutuhkan makhluk lain gitu ya, yang istilahnya tuh makhluk yang sebelum manusia ini ada makhluk yang di atas manusia yaitu para malaikat itu, yang berarti di antara Allah yang ini para malaikat dan manusia. Oke. Dan kita memang membutuhkan itu supaya tidak langsung aja karena barangkali kita juga tidak mengerti. Kalau misalnya messenger tadi kan berarti pesan Allah kepada manusia mungkin terlalu kompleks susah lah untuk dimengerti, Mbak, butuh penerjemah realitas yang penerjemah atau orang yang kira bisa mengerti bahasa manusia misalnya kayak begitu. Jadi jangan sampai nanti jadi gitu. Apa artinya belibet? Benar, artinya belibet. Artinya belibet. Oke. Ini kalau tadi digambarin sama Pastor Fabi ini lapisan paling tinggi nih Allah gitu ya. Lalu manusia di bawah, tengah-tengah nih ada. Tadi ada dibilangnya roh. Ya, karena malaikat adalah ruh, ya itu masalahnya roh. Jadi yang berarti karena dia rohani tidak akan mati, tidak bisa mati. Yang itu ada hubungannya juga misalnya kalau setan itu juga adalah datang dari roh tadi ya, maka dia tidak akan mati, tidak bisa mati. Apakah ini tetap mereka ada. Itu jumlahnya tetap sama-sama aja, Pastor gitu atau memang kalau bertambah nih malaikat tuh? Nah ini mengenai jumlah, bicara jumlah tuh paling susah memberikan jawaban. Jadi
kalau misalnya gereja timur ya, ortodoks ya, ternyata jumlahnya berbeda, Anglikan berbeda, Protestan berbeda, Katolik berbeda. Tetapi yang pasti sih kalau misalnya versi Katolik udah pasti yang namanya yang paling tinggi itu 3 gitu ya. Oke. Jabatannya nih paling tinggi. Jadi yang paling tinggi tadi ya, entah Mikael, Rafael, Gabriel begitu ya. Tapi kalau masuk ke kategorisasi malaikat, maka sebetulnya Lucifer itu masuk loh gitu, walaupun dia itu adalah yang melawan Allah gitu ya. Kemudian yang datang dari kitab bukan apokrifa tapi pseudografika, yaitu Ariel, ada Uriel gitu. Ini ada Uriel dan ada Ariel ya. Azriel. Oke, nah, nama-nama itu tuh yang boleh bilang sumbernya memang bukan dari sumber yang bahasa kita tuh kanon ya, yang kitab suci yang memang sudah diteguhkan, dipastikan. Tapi datangnya tadi dari kitab yang pseudo tadi. Jadi itu campur. Tapi pertanyaannya menjadi menarik karena itu katanya kitab suci itu yang Henoh itu tidak kanon ya. Tapi mengapa gereja Anglikan mengakui Uriel itu yang ada di situ gitu ya. Gereja Katolik Timur juga mengakui ada itu. Jadi bukan hanya 3 tapi 4 tuh udah menyebut itu gitu ya. Bahkan ada 7 yang lain. Seperti misalnya yang ada Yehudiel, ada Barahiel, terus ada Sealtiel, satu lagi dan Uriel, Joviel. Ada Jovinuno ini enggak, saya Jovial ya, mengapa saya menyebut itu karena tadi kan dibilangnya jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah, yang Jovial ini itu adalah digambarkan secara ikonik seperti perempuan. Yang lain-lain itu kan laki-laki ya, jantan, apalagi sosok Michael itu yang penggambarannya paling maskulin kayak begitu. Nah, yang Jovial ini tuh dia feminin, sungguh feminin karena diartikan juga sebagai the beauty of God gitu ya, kayak begitu. Jadi ditampilkan keindahan dan itu feminin. Nah, pertanyaan kalau feminin itu berarti jenis kelaminnya perempuan? Itu tidak bisa dijawab karena kan tidak mengandaikan orang yang feminin itu jenis kelaminnya feminin, kan belum tentu juga ya, bisa keputus balik ya nggak? Yang transvestit kan begitu, tapi kayak gitu gesturnya walaupun tidak dioperasi ya, tidak ya kali. Memang kita seringkali mendengar kata Archangel, ARC betul ya. Itu berarti malaikat agung ya, malaikat besar ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat juga ternyata rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang Muslim juga, mereka pun juga punya barisan malaikatnya ya. Dan itu tadi masih menyebut yang 3 tadi, ada Gabriel, Rafael dan Mikael itu tuh ada sebutan yang berbeda. Terus masih menambah jumlah yang lain ya. Jadi yang 3 ini selalu muncul begitu. Michael yang disapa Mikael. Baik di Protestan juga ya, denominasi ya boleh aja mereka menambah berapa, tapi tetap yang 3 ini akan muncul gitu. Nah, itu Katolik makanya yang namanya Archangel itu 3 itu. Karena Katolik memang menitik beratkan ketiga sosok ini. Tapi Pastor, kita coba ini dulu deh. Ini mungkin ada di sini orang tua yang mencoba menjelaskan juga ke putra-putrinya nih. Betul. Malaikat ini kan tadi di kanonik sendiri di Alkitab tidak banyak diceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan, bahkan cerita tentang sosok fallen angel sendiri itu tidak ada di tidak detail. Jadi tidak eksplisit, bukan tidak detail ya. Karena di Yesaya ada gitu ya. Ini sebenarnya kita coba lihat posisinya dulu. Malaikat ini diciptakan Tuhan itu adalah benar, berarti Tuhan menciptakan malaikat. Para malaikat ya. Dengan tugas-tugasnya. Ya. Dan mereka di mana sekarang? Di surga kah? Bersama Tuhan kah? Mampir ke bumi kadang-kadang gitu. Atau mendampingi kita nih, atau jalan-jalan ngontrolin umat gitu. Iya, kalau masuk kepada istilah kerubim dan serafim itu gitu ya, berarti pertanyaannya terjawab, di mana mereka di sekitar Allah, di sekitar singgasana Tuhan begitu. Ada di sekitar situ dan selalu menyanyikan kudus, kudus, kudus gitu ya. Di sekitar itu. Dan para malaikat yang tadi itu ada bagian dari yang serafim dan kerubim itu gitu. Jadi tidak di mana-mana ya, tidak jauh dari yang ilahi atau tidak dari Tuhan begitu. Bahwa kemudian punya tugas, kemudian kamu harus pergi kemana ya. Itu ada karena dia makhluk rohani, jadi supratemporal dan supralokal. Jadi jangan bayangkan kayak kita hanya ada di sini gitu ya. Satu dimensi, kalau mereka multidimensi, bisa ada di mana-mana kapanpun juga. Itu yang kita jangan punya pemikiran sempit.
malaikat itu adalah Tuhan manusia yang ada di sana. Itu bukan bahkan not even enggak, human bukan gitu ya. begitu. Not even human. Ya, Not makhluk even roh human, lah. roh. Makhluk Tapi roh, juga ya. belum jadi sehebat sama dengan Allah gitu. karena Ya, dia juga diciptakan. ciptaan. Dan yang pasti penggambarannya kita harus ikut yang mana nih Pas? Apakah benar kita melihat sosok malaikat yang digambarkan pada umumnya nih? Itu ya. Seperti yang Tadi ini lah. misalkan. Iya. Apakah supaya Bahwa untuk apa sangkakala untuk gitu. mempermudah kita aja nggak sih? Atau memang Ya, tidak tadi pernah? kan lagu tadi dibilang bagus karena memang tidak bisa digambarkan. Tidak Jadi memang bersaya. itu kan ikhtiar seni ya, apa namanya, ikonik atau penggambaran supaya seperti apa sih malaikat itu kan karya seni berikhtiar menggambarkan seperti itu. Oke. Tapi pasti kan bukan begitu. Yang sama dengan kita Tuhan pun Allah ya, Ya. digambarkan dengan apa jenggotan tua Iya, benar. macam Iya, gitu. betul. Iya. Itu kan personifikasi. Iya. Itu kan antroposentrik karena saya manusia membutuhkan penggambaran seperti Penggambaran, manusia yes. gitu Iya, ya. Penggambaran physically Iya, gitu ya. tapi de facto apakah kayak gitu kan Tidak nggak tahu. tidak tahu. Udah Dan mungkin Tuhan juga Yesus tidak. deh ya kagak jembrosan kata ternyata Iya, gitu. Kayak Iya, gitu. benar. Gitu. Tapi ya ini kenapa Sony nanya bentuknya yang mana? Sony mau tato nggak jadi-jadi. Takut Bingung. salah. Mana yang mau dipakai itu ya? Ini udah salah sekali tulisan Latin. Tuh. Karena kan kalau kayak yang orang berlomba-lomba untuk misalkan ya suka banget lihat malaikat Mikael karena Aha. dia apa Gagah. pemimpin Gagah, apa iya. melawan roh jahat Bawa dan lain pedang. sebagainya bawa pedang. Iya. Lalu juga ada yang suka Rafael karena memang lebih Rafael lebih gimana? lem- Penggambarannya. Nah, Kalau orang sakit itu bisa disembuhkan Healer gitu ya. gitu loh. Dia membantu orang yang Oke. kita butuh apa gitu betul. lah ya. Ya, itu kalau lebih apa sisi lembutnya begitu gitu. ya. Gabriel tuh lebih kalau Pembawa Gabriel kabar. pembawa Jadi kabar. maunya Allah itu apa? Gitu. Iya. Ya. Penterjemah maunya Allah itu apa? Kalau di ini berarti bagian apa namanya? Messenger. PR Pak. Oh, PR. Public Humas, kalau relation, angkatan humas, kita humas. public relation. Benar. Humas Terus Allah. kalau menjelma dari dunia sepak bola Batistuta. Kenapa? Gabriel Kenapa? Omar Batistuta. Wah, itu enggak tahu. Itu Tapi pemain ini apa juga tuh? kan bola. sering juga dipakai jadi nama-nama paroki seperti Gabriel di Bandung Yes, ada. ada sampai Gabriel, Kan ya. Mikael ada. Ada. Rafael ada nggak Pastor? Belum ya? Jarang ya. Santa Rafael paroki. Aduh saya Santa apa nggak- Santo nih? Santo. Santo Rafael. Sampai saya enggak Di Bandung kayaknya belum ya? Kayaknya belum ya. Kayaknya belum ya di Bandung Belum ya. pernah denger sih. Belum berarti. Apalagi Uriel enggak ada. Iya. Apalagi Lucifer pasti enggak ada. Pastor nih, Paroki Lucifer. ternyata kami mengikrarkan diri Iya, bahaya. paroki Lucifer. Nanti Om Sam jadi ketua dewan paroki. Tapi bisa juga begini ya, namanya si Gabriel tapi jeroannya kan kayak Lucifer bisa juga. ngeri Ya, kan, enggak? menipu Umatnya. tampilan. Ini kalau tadi sekilas memang ceritanya dari Pastor Fabi itu memang lebih dari sudut pandang Yes. agama Katolik nih. Iya, Pastor, ya. iya. Cuman Sony juga punya penemuan ya. Ternyata kemarin penemuan lu Yang mana? malaikat dicari di AI. Oh iya. Bentuknya tidak menyerupai apa yang ada di gambar betul, ini. gambar pasti. Biasa. Kalau sekarang kan lagi populer AI generator nih. Ya, ya. Oh, dan di sana kan suka tinggal dimasukkan nih unsur-unsur yang kita Gambar-gambar. pengen cari tahu. Ya, ya. Bagaimana kitab suci menggambarkan Ya. sosok malaikat Ya. tapi melalui AI. Ya. Keluarlah sosok yang bentuknya serem ternyata. Oh, malah serem ya? Mata satu besar dengan sayap di kanan kiri. Kok kayak logo Minimoris kata saya. Berarti kalau AI itu benar, saya akan mengatakan itulah gambaran serafim dan kerubim itu. Wah. Yaitu sayapnya ada Iya, 8, benar, 6 benar. dan semua sayap itu ada mata-mata dan matanya Ya, semua mata persis, semua begitu. Kalau di kitab suci dituliskan demikian, maka Ya. kan AI fungsinya adalah Ya. mendeskripsikan itu menjadi sebuah Ya. gambar. Ya, walaupun kita tidak tahu Ya, apakah ya. itu benar, itu kan Iya, itu tetap kita teknologi. interpretasi kita gitu ya, tapi Mo, yang ya. paling umum digambarkan Iya, seperti sama itu. sama. Ini Tuh kan juga mata awal. satu. Iya. Ya, kan? gitu. Tuh. Sedangkan mata kan sekarang malah konspirasinya ke arah yang berbeda. Iya. Mata. Apa? Tapi mata itu mau Illuminati. gitu. Ya, oke, Maksudnya oke. ya itulah kita ada Ya, hidup ya. di dunia yang hal-hal seperti ini tuh bisa Ya. bisa dibahas. Mau kemana? Betul. Liarnya tergantung kita mau ngebahas. Betul. Oke, nah ini balik lagi ke sosok malaikat. Tuh. Ini coba Nemu desain tato tuh. Nah, asik tuh. Oh tadi yang kemarin kita ngomong-ngomong tato yang 4 wajah itu ada tuh dari Yesaya ya. Itu kan gambaran kerubim itu wajahnya tuh 4. Jadi Empat sisi, manusia apa namanya apa namanya elang ya, Oke. lalu singa Hah? dan satunya lagi Manusia, elang, singa. sapi. Oh sapi. Sapi. Yang saya kemarin saya bilang simbol
para penulis Injil itu. Iya. Nah, itu kan iya, diambil dari penulis Injil. Yesaya itu. Jadi ada wah, di ini situ. menarik nih. Nanti Itu. kita lihat. Iya, Di itu pun wajahnya juga- tuh itu Oke. gitu ya. Mau kitab suci menjelaskan nggak, Alkitab kita menjelaskan nggak yang malaikat itu, yang mungkin nyambung yang Nodi tadi. Kalau dilihat di sini kan tadi ada juga ternyata ada yang dibilang santo, dia juga jadi malaikat. Berarti kalau santo kan pada awalnya manusia, karena dia orang suci. Oh iya, suci lah. Artinya Pokoknya untuk malaikat- menunjukkan suci ya. Betul. Ya, Berarti semua yang tidak, tiga-tiganya santo ya. berarti tidak melulu makhluk yang tadi kita obrolin di awal. It's not human, but it's not God. Mm-mm. Dia ciptaan Tuhan, in between. ah. Tapi ada manusia yang bisa masuk ke ditahbiskan kah, kategori atau itu. masuk ke Karena dia santo. Kita masih menyebut santo tadi itu kan yang ketiga Di luar malaikat tiga itu agung ya? tuh. Enggak, yang tiga itu, yang Oh, oke. yang malaikat agung tadi ya. Um, Tiga itu Michael, Gabriel, Rafael. Karena tanggal 29 September kalau nggak salah itu kita merayakannya malaikat itu ya. Oke. Kita memperingatinya gitu. Jadi sebagai santo, sebagai realitas yang kudus lah yang ilahi. Ya. Tapi tidak berarti tadi ada manusia yang karena suci lalu menjadi malaikat itu ya. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Berarti definisi kita panggil malaikat ini dengan sebutan santo atau santo, dengan mereka yang jadi santo dan santa dari levelan manusia itu sesuatu yang berbeda. Yang itu bukan berarti menjadi malaikat, Bukan begitu, berarti tapi dia oke. menjadi orang suci. Tapi begitu. tetap kita bilang mereka santo dan santa Ya, untuk yang hidup ya, suci di ya. dunia. Mungkin coba saya rekap ya, ini diambilnya dari Detik nih. Ada Gabriel menyampaikan pesan berita, Mikael memimpin pasukan malaikat yang perang tadi Mikael ya. perang, ya. Rafael menghadirkan doa-doa orang kudus masuk ke hadirat kemuliaan Tuhan. Nah, Uriel mengawasi guntur dan teror. Ya, tadi Uriel itu tadi yang tidak masuk dalam kanon Katolik Di itu. luar tiga gitu. itu. Ada Yehudiel ini penolong dan penjaga sakramen pengurapan orang sakit. Oh, oke. Barahiel pelindung keluarga dan kehidupan pernikahan. Sealtiel penjaga misa kudus. Nah, ini Azrael nih, mirip Israel kalau di Muslim kan, kayak atau gitu ya. bertanggung jawab untuk mengangkut Israel. jiwa manusia setelah kematian. Iya. Ada juga Ariel, vokalis band Noah. Salah dong. Salah baca. Iya, Ariel dan Uriel memang ada. Iya Ya, benar. itu. Ariel ini mengawasi penyembuhan dan perlindungan hewan dan tumbuhan, coy. Oh. Ada juga Zeremiel membantu manusia dengan penglihatan dan kenabian. Ya ini tapi pemahaman yang disampaikan oleh sebuah portal berita ya. Tapi tetap kita perlu menggali lebih lagi karena mungkin gereja punya bahasa yang lebih lebih rohani untuk bisa menjelaskan peran-peran malaikat ini sendiri gitu pasti. Betul. Tapi ada 10 intinya yang umum dikenal di gereja. Baik, Tidak. Katolik hanya 3. 3 itu tadi. Jadi kalau ada gereja yang lain menambahkan apa tadi Uri dan segala macam, bahkan Islam juga ya masih menambahkan dan bahkan tak terbatas miliaran begitu. Itu ya enggak? Iya, malaikat itu miliaran. Tetapi tetap kalau direduksi kepada yang paling inti hanya 3 itu. 3 itu. Makanya kita masih bisa menemukan di kitab suci para jamak ya. Para malaikat membunyikan trompet, sangkakala untuk memuji Tuhan. Jadi artinya ya banyak. Banyak. Nah, pertanyaannya yang adalah tadi apakah ketika ada manusia mati gitu ya, ketika menjadi rohani itu maka dia menjadi malaikat atau bayi mati gitu ya, yang inosen begitu ya. Belum berdosa belum dosa maka dia mati akan menjadi malaikat. Nah, itu secara hipotetikal masuk akal kan, dia orang suci gitu, makhluk suci gitu kan. Tidak berdosa, jadi masuk kategori ketika ngomong roh-roh disebut sebagai malaikat-malaikat gitu. Tapi kalau secara personal yang kita kenal atau yang kita imani secara Katolik ya 3 tadi. Gitu. Gak melulu semuanya jadi tiba-tiba bisa doakanlah kami enggak juga gitu kan. Nah, cuman kalau ngomongin tentang kayak litani para kudus tuh biasa kan suka disebutin semua mulai dari Mikael, Gabriel, Rafael lalu dan seterusnya sampai santo-santa. Pastor, kan yang namanya manusia yang hidup kudus kan ada aja lah gitu ya. Lalu kan mereka juga tanda kutip nih secara khusus nantinya bisa diangkat jadi santo-santa gitu ya. Kalau gereja mengakui akan gereja itu kita kanonisasi. Kalau misalkan kayak kelitaninya nanti apakah juga ikut berubah, Pastor? Kalau misalnya bertambah begitu ya. Iya. Ikut juga. Kenapa tidak? Oke. Misalnya pernah saja terjadi mungkin. Ya, Santo Paus Yohanes Paulus kedua kan itu disebut juga ya litani apa ya.
Jadi ketika litani para kudus, ketika ada yang modern masuk, Ya. ya masuk Masuk juga. Iya. Oh, I see. Iya, dan itu wewenang gereja untuk Wewenang menetapkan gereja, itu ya, ke sana. Dan memang kita memperingati juga nih Son, Apa misalkan yang tadi kayak Pastor Fabi bilang bahwa ada memang kita secara khusus memperingati para malaikat-malaikat ini gitu ya. Iya. Oh, ini Nah, seru. 9 Nah, ini- September ini. Malaikat gereja Katolik mengenal 3 Ya. yang secara umum kita yang kenal inti nih. ya. Nah, tapi kalau kita coba simplifikasi ke kehidupan sehari-hari nih, Pastor, apakah malaikat ini punya peranan langsung ke hidup kita secara keseharian? Karena nanti kalau misalkan kaitannya dengan sosok guardian angel, malaikat pelindung. Nah, apakah di luar 3 sosok malaikat Ya. yang kita kenal atau bahkan sebenarnya itu hanya fiktif yang untuk mempermainkan dalam makna positif ya, supaya kita merasa tetap dekat dengan Tuhan. Betul. Dijelaskan ada loh guardian Ya, angel. ada 2 gagasan di situ ya. Ketika menyebut guardian angel atau malaikat pelindung, kita langsung menunjuknya kepada Mikael. Orang itu, makhluk itu yang juga melindungi kita semua, Ya. dan bahkan melindunginya dari setan tadi gitu ya. Hmm. Itu satu gagasan. Lalu yang kedua, ketika ngomong guardian angel yang berarti setiap orang tuh mempunyai loh. Nah ini ya masing-masing. Nah itu tuh siapa atau apa? Iya. Tapi itu bahwa malaikat ya gitu ya. Tapi bukan berarti Mikael gitu ya. Yang berarti hanya milik saya saja atau milik dia saja, milik saya tidak gitu ya. Mikael itu melindungi seluruhnya. Tapi bahwa di samping itu ada, kita ini mempunyai malaikatnya sendiri. Yang saya tidak bisa menjawab. Itu siapa? Itu yang mana? Dan itu dalam artian yang bukan Katolik meyakini itu, Katolik juga meyakini itu gitu. Tapi saya secara pribadi nih, karena saya sebagai pastor, ketika saya misalnya keluar dari kamar, saya berdevosi pada malaikat Tuhan ini tadi ya. Karena saya punya juga patung besar tuh Mikael gitu ya, di kamar tuh ya, segede gitu ya. Maka saya akan memegang dia. Tapi berarti saya berdoanya kepada Santo Mikael itu gitu, pelindung. Saya tidak mendoakan minta perlindungan dari malaikat yang tadi guardian yang who is he? Iya, yang pastor nggak tahu juga. Gitu. Tapi seandainya orang Katolik mengklaim ada malaikat lain yang melindungi saya, yang bukan malaikat Mikael itu ya, boleh nggak? Menurut saya nggak apa-apa, itu devosi gitu. Devosi ya. Oke. Tapi kan Bisa memang saja. banyak juga orang yang menganggap itu bisa jadi adalah karuhun. Ya, kalau karuhun Ya, itu tanda bahasa kutip dalam arti yang nenek moyang rohani lah gitu gitu. ya, Yang ya, menemani kau itu di samping kanan kiri misal. Bisa. Ya, secara umum mungkin kategorinya disebut malaikat. Tapi malaikat jenis apa ya baru kita angkat tangan begitu ya. Ya. Peri, apalah kata-kata kayak peri, gitu ya. fairy tale, ada peri gigi. Oh, seru nih. Kok saya ingatnya Lord of the Ring peri Lord of the Ring. Orlando Bloom ya? Bisa juga. Cuman kan kalau nggak peri juga memang ada film nggak sih itu juga ada film apa yang ada peri-peri ya? Fairy Peter Tale. Pan. Ya, Tinkerbell, Tinkerbell gitu-gitu. Nah, Peter Pan, tapi si Intermezzo pasar intermezzo. Iya, betul. malaikat-malaikat ini Pastor, kalau memang gereja tidak mendefinisikan secara rigid gitu ya, secara implisit bahkan, kita jadi liar nggak punya pemikiran gitu, apalagi ditambah nih informasi datang dari luar. Betul. Dalam bentuk kemasan film, Film. menggambarkan kita ada loh sosok malaikat, kita jadi salah kaprah nggak sih Pastor? Dan is it okay atau saya secara pribadi ya, dari perspektif demonologi atau juga angelologi ya, keyakinan umat modern yang mempercayai adanya realitas yang ilahi seperti itu positif. Banyak manfaatnya. Menurut Pastor pribadi. Karena daripada tidak mempercayainya adanya realitas seperti itu. oke. Karena religiositas seorang tuh harus menerima dulu ada realitas yang rohani atau spiritual kayak begitu. Daripada bilang wah itu omong kosong, wah itu fiksi, itu mah hanya dongeng begitu. Itu lebih buruk gitu ya. Oke. Dan bahwa mereka itu berinteraksi denganku ya, menolong, membantu, menemani atau apa saja namanya, dan itu dihayati, menurut saya itu tetap positif. Ya. Walaupun mungkin kita tetap kesulitan untuk, tapi itu apa? Nah itu sulit karena barangkali kita di Katolik kan sangat sederhana, reduksi aja ketiga itu gitu. Lalu kalau misalkan umat umum menganggap
kayak tadi ya, mungkin ada interaksi, ada apa segala macam. Mereka menganggap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, gimana nih, Pastor? Jadi salah kaprah dong kalau gitu. Tanpa malaikat maksudnya? Iya, misalkan ada contoh bisikan apa, mungkin kan ada aja pengalaman spiritual seperti itu. Itu apakah memang interaksinya memang langsung dengan Tuhan atau mungkin malaikat yang ada di sisi kanan kiri misalkan kita atau gimana? Nah, ini repot lagi nanti takut salah kaprah lagi. Betul-betul. Gitu. Tadi kan kita memasalahkan mengenai perantara tadi ya. Kok kita banyak perantara gitu ya. Tapi kalau dilihat dari karakter doa-doa Katolik ya, memang kita tidak pernah langsung kepada Allah. Nggak pernah gitu doa tuh. Selalu demi Kristus pengantara kami pakai Kristus ya. Atau pengantara santo siapa atau doakanlah kami gitu. Jadi selalu pakai perantara, tidak pernah langsung. Itu dari kita ke sana. Ya berarti sama juga dong dari sana ke sini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak confuse kalau misalnya ternyata Allah langsung ngomong ke kita? Mungkin kalau secara namanya eukologi ilmu doa-doa ya. Menurut ilmu doa-doa kayaknya enggak. Kita selalu pakai perantara dan kita butuh perantara gitu. Sebagai manusia yang mungkin terlalu jauh kepada Tuhan, Kayak gitu. Iya. Tapi ini semua obrolan ini kan memang berangkat dari sesuatu yang kita temukan di hidup kita sehari-hari nih, baik itu dari film. Makanya kita punya asumsi dan pemikiran seperti ini. Walaupun memang itu dia, kitab suci kita itu unik ya. Kadang tidak secara implisit menjelaskan, memberi kita kesempatan untuk salah satunya di podcast ini lah kita bahas. tapi intinya keimanan kita kan kita punya fondasi dasar. Fondasi dasar kita ya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang kita amini. Cuman ini bumbu-bumbu tentang malaikat ini juga karena tidak sedikit pasti orang tua yang punya peran menyampaikan ke anak nih, dan anak itu akan tertanam di dirinya tentang sosok malaikat dalam pikirannya sampai dia dewasa gitu. Nah, ini kalau contoh di bule ada peri gigi yang bakal ngambil gigi lo pas mau copot. Itu kan memang gigi setiap anak pasti akan tanggal pada diambil sama si emaknya. Gitu kan pada saat dia tidur diambil emaknya. Dibilangnya ada peri gigi. Sama mungkin di Indonesia juga mungkin kamu jangan lupa berdoa dulu, minta tolong perlindungan sama malaikat Mikael gitu-gitu kan. Dan it's okay ya Pastor ya. Artinya selama devosi kita niatnya adalah hal yang baik, benar gitu ya. Yang saya ingat waktu masih kecil bahkan ada di katekismus juga ya, karikatur begitu ya, gambar-gambar. Ketika gambar ada anak kecil begitu, ketahuilah saya sebagai anak kecil begitu ya. Kemudian saya mau mencuri gitu toh, mau mencuri apa, buka lemari mau ambil tahu, mau apa gitu misalnya gitu ya enggak. Kenapa harus tahu, Pastor? Apa tuh? Kalau mencuri kan? itu perhiasan, uang, tahu, mau ambil jangan saya lapar gitu ya. Nah, di situ tuh ada gambar. Jadi di situ tuh ada malaikat, dan malaikatnya juga bukan malaikat yang kayak tadi itu. Jadi gitu. Malaikat kecil. Ya, lalu sebelahnya itu ada setan. Setan yang pakai apa, bututnya ada itunya yang kayak logo Manchester United. Persis. Nah, kali ini teh kita dibimbangkan gitu ya, kalau kamu nyuri. Nah, kalau bisa nyuri, dia langsung nangis gitu. Malaikat tuh nangis dia. Lalu yang ini jingkrak-jingkrak gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya yang ini saya tidak menjadi mencuri, ya dia menjadi seperti kalah macam gitu. Itu kan kita bertanya, itu malaikat apa? Ya, kalau dalam katekismus sangat sederhana sekali. Itu malaikat Tuhan gitu kan. Malaikat Tuhan yang baik membantu kita. Dan kita setiap hari dibimbing, dijaga gitu. Yang kita menyebutnya entah suara hati, suara Tuhan, apa kata-kata kayak gitu, ya bisikan ilahi, apalah kata-kata kayak gitu. Itu mirip-mirip Roh Kudus nggak sih, Mo? Pada akhirnya kalau kita bicara tentang suara hati, karena ternyata kompleks itu ya, yang kita pikir simpel kompleks gitu. Dan apa tumpuk-tumpuk gitu. Jadi kan sama mirip yang tadi saya tanya, ini suara siapa nih yang ngomong? Mohon maaf, malaikat, Roh Kudus, Tuhan. Nah kan bingung, atau mungkin setan lewat. Bisa jadi. Iya kan? Sony kalau udah jadi setan, wah hati-hati Bapak Ibu ya. Nanti dia banyak kebisikin. Dia aja gampang kepengaruh. Oke, itu mungkin bahasan yang lain, karena nanti akan semakin kompleks nih kalau kita tumpuk lagi dengan Roh Kudus lah, suara hati gitu. Nah, kita fokus di malaikat. Yang hari ini termasuk salah satu bahasannya adalah tentang kita khususkan bahas tentang fallen angel. Yang katanya dia adalah Lucifer. Yang katanya adalah dia adalah evil kata sifatnya, tapi devil. Apakah dia malaikat yang benar nggak cerita itu Pastor? Dia malaikat Tuhan, diciptakan Tuhan, ingin sama seperti Tuhan, sampai oleh Tuhan dia
Diusir lah. diusir. Iya. Apakah Gitu. Ya, seperti kan itu? itu yang di dalam kitab Yesaya itu ada ya. Jangan tanya bab ayatnya iya, 14 itu sampai ada. Bagian Sony yang lah hafal gitu itu. ya. Tolong Tapi- saya juga nggak paham. tapi memang digambarkan tentang tadi Ya. putra fajar atau bintang timur yang jatuh itu ya. Hmm. Itu menggambarkan kecemerlangan atau gambaran dari malaikat yang cerdas, malaikat yang hebat segala Ya. macam itu ya. Hmm. Tapi kisah itu hendak mengatakan begini. Ya, itu yang boleh bilang menurut saya mantap cerita itu adalah dari mana kejahatan, dari mana setan? Apakah setan ciptaan manusia, ciptaan Allah gitu ya? Ah. Oke. Mengapa Allah menciptakan kejahatan, menjadi iya. setan kan itu kan ya? Iya. Nah, dalam narasi itu tuh terjawab, enggak, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tetapi apa? Ya ciptaan ini yang melawan Allah, yang menjadi jahat gitu. Jadi bukan Allah menciptakan kejahatan, tidak, bahwa malaikat inilah yang memberontak Iya. sehingga Oke. menjadi setan tadi begitu ya, nama lainnya gitu. Iya. Sehingga kalau misalnya mengapa Allah membiarkan Kejahatan tetap kejahatan terjadi. tetap ada begitu, ya ini bukan saya yang menciptakan, yang buat Iya. bukan. Tapi ini setan ini, dan ini punya kehendak bebas. Jadi silakan saja. Iya, iya, kehendak Iya, bebasnya ini. karena ciptaan Allah ya, Betul. dia menciptakan sendiri kan, yang Betul. menciptakan. Ya. Iya, iya, Kayak iya. manusia juga kan tanda kutip Punya kehendak bebas. Silakan Iya. aja kamu pro kemana, mau ke setan atau ke malaikat, ya bebas. Jadi gitu. ya itu bukan kejahatan yang diciptakan, Tuhan menciptakan kebaikan, tapi Kebaikan. manusia yang memilih. Manusianya yang menolak, Memilih iya, untuk memberontak melakukan atau melakukan. kejahatan. Jadi kalau gitu. kalau malah Tuhan hilangkanlah kejahatan dari muka bumi, ya cek Tuhan deh. Jangan ke saya lah, Iya, jangan bukan saya saya, yang kamu yang bikin, bikin kok gitu. Dan Cuman mengapa tidak dimusnahkan? Ya, Padahal semudah itu sebenarnya Betul. kan buat Kan Allah. saya sudah memberikan free will ke kalian. Ya, Kayak kalian gitu. lah ambil langkah itu. Nah, Gitu ya. Free will. will. Bukan free will. Priwit ya Tama. Beri foto-foto sebelum nikah, Mas. Prewed. Prewed pakai lo. Apa tuh? Banyak ngomong. Nah, kalau bukan dimusnahkan ya dihilangkan. Ada sih kalau dalam kitab Wahyu ya, bahwa setan-setan itu dipenjara, diborgol gitu ya. Baru tahun 2000 yang dilepaskan, milenial ketiga itu gitu ya. Waduh. Ya. Oke. Ya. Jadi berarti mengandaikan sebenarnya tadi yang setan-setan itu bisa ditaklukkan, Allah juga menaklukkannya karena Iya. memborgolnya. Baru kemudian dilepaskan lagi. Tapi itu tidak dilepas ini dibunuh. lucu ya. Bagian dilepas ini Jadi lucu nih. abur gitu ya. Si diabur. Ya sekarang mulai ada lagi dia berkuasa lagi, yang dulu pernah dilumpuhkan kekuatannya gitu. Berarti ini Oke. zaman-zaman sekarang ini nih, ya Pastor. berkeliaran lagi. Bentar lagi dong, Mat. Aduh, tegang. Aduh. Cuman kan ya apa namanya di film-film kayak Lucifer gitu ya, Ya. San ya. Memang benar penjara-penjara gitu ada loh. Ya, Iya, tuh. bahwa iblis atau evil yang memang jadinya ikut sama Lucifer ke dunia, mengacau di dunia. Iya. Dan memang digambarkan sosok Lucifer itu seganteng itu, setampan itu, cerdas, sangat sekaya makhluk itu. cerdas. Bukan sosok yang mengerikan Bukan. tampilannya Dan ya. juga semudah itu mempersuasif orang ya, Ya, mengajak manipulatif orang, ya. manipulatif gitu. Dan ya mungkin karena ini ya, kita mendengar kata Lucifer kayak yang serem sekarang ya. Padahal sebenarnya kan itu memang kita yang membentuk kalimat itu. Padahal Iya. Lucifer tuh Lux cahaya, putra cahaya, itu. Tapi jadi putra punya cahaya terang benderang. konotasinya gitu, jadi negatif ya, karena kita yang kita sudah paham betul. Jadi tertanam Lucifer itu kayak serem. Dan ya, kalau Padahal gua- putra cahaya. Kalau gua beli burung lagi gua kan namain Lucifer. Ya. Kata Lucifer, Jadi kayak ide ya. gua udah ganteng-ganteng jadi burung katanya. Pak, daripada bintang timur Kak. Kayak Kayak band koplo. Iya, itu dia. Tapi kita bisa mengatakan sementara ini bahwa Lucifer adalah malaikat. Malaikat yang memberontak gitu ya. Oke. Bahwa Dan dia jahat, iya jahat Hmm. berarti tadi entah karena iri hati di atas ya. Tapi juga ingin membawa ciptaan yang lain ke dalam golongannya, pasukannya gitu ya. Oke. Yang menjadi setan-setan juga Oke. begitu. Ini terlepas dari free will tadi, Pastor ya. Hmm. Saya jadi ingat ada pertanyaan bahwa apakah Lucifer ini adalah bukti kegagalan Allah, kegagalan penciptaan Allah gitu. Karena kalau Allah memang menciptakan Sempurna. segala sesuatu baik, maka harusnya semuanya baik. Tapi ya itu dia, kita tadi sudah sedikit menyinggung tentang free will. Iya. Lantas kenapa Tuhan menciptakan sesuatu yang untuk jadi hal yang tidak baik, bahkan melawan dirinya? Betul, Berarti bisa blunder gitu ya. bisa blunder. Kok bisa Tuhan blunder gitu? Nah. Kata Tuhan, Harry Maguire aja blunder mulu. Waduh, tolong jangan bahas MU, butut. Iya, kata Tuhan, pemain bola aja blunder apa-apa mau gua kali-kali. Tapi Tapi ada istilah bahasa Latin yang disebut dengan felix culpa.
Felix culpa berarti kedosaan, kesalahan yang membuat Felix membuat bahagia, melihat beruntung ya. Untung tadi malaikat ada yang memberontak begitu ya. Sehingga menjadi clear dan distinct bahwa apa itu kebaikan, apa itu keburukan, misalnya gitu ya. Untung Adam dan Hawa tadi berdosa sehingga penyelamat datang, Yesus datang ke dunia, misalnya gitu ya. Kalau tidak berarti tidak ada begitu ya. Jadi tidak blunder, tidak salah gitu. Bahkan misalnya kalau mempelajari filsafat timur, misalnya konsep yin yang hitam putih itu ya. Ya bahwa itu realitas memang harus begitu gitu. Jadi bahkan just the way it is aja. Iya, jadi bahwa adanya kejahatan itu berarti itu kegagalan Tuhan, enggak. Malah justru perlunya yang gelap ini gitu. Jadi blessing in disguise lah. Kalau begitu. Kalau nggak ada gelap, mana tahu itu kita terang. Misalnya, gitu. Oh iya. Ini. Nah kalau saya pernah baca deh, saya nggak tahu deh sambil saya cari ya. Saya juga pernah baca, Mas, jangan sombong. Pernah baca kamu? Baca barusan. Baca apa dulu? Baca ini apa? Spesifikasi AC. Belum pernah kan? Saya baru baca kemarin. Iya. Saya baca lirik tadi pas nyanyi kan. Kita ngomongin ujungnya nih. Nanti akan ada penghakiman terakhir, akan ada apa yang kita familiar disebut dengan kiamat gitu. Saya pernah baca nanti salah satu peran Michael adalah akan bertarung dengan iblis gitu. Nah ini pelatihannya di mana? Di dojo mana? Sasana mana? Nah ini saya nggak tahu. Nah terus terang saya nggak tahu bahwa dalam pengadilan terakhir ada pertempuran antara Michael dan iblis itu. Setan, soalnya ada penggambaran ini, ada apa sih? Entah karya seni apa gitu ya. Memang nantinya Michael itu Michael boleh. Michael ini dia akan mengalahkan sosok setan gitu. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu penggambaran nantinya peran salah satu peran. Jadi artinya apakah malaikat-malaikat ini selain peran keseharian mereka yang tadi kita bahas, mereka punya peran akhir di penghujung kehidupan ini? Iya, kalau dalam pengadilan terakhir memang sederhana ya, yaitu bahwa orang dibangkitkan ya, yang dari yang mati itu ya, atau yang hidup berarti siap diadili, dan hanya dipilah-pilah oleh Tuhan ya, oleh Yesus bahkan semua manusia termasuk agama pun juga, yaitu bahwa mana yang termasuk kambing-kambing, mana yang masuk ke domba-domba gitu kan. Kamu berarti itu negatif tadi gitu ya. Terus pertanyaannya sangat sederhana gitu. Siapa yang akan masuk ke dalam surga atau ke yang kalangan domba-domba tadi adalah ketika aku lapar apa kamu makan? Kasih saya makan. Ketika telanjang kamu. Pertanyaan-pertanyaan moral begitu. Jadi ketika berhadapan, taruhlah secara naratif kita per orang ditanya, diinterogasi begitu untuk buat kategorisasi. Tapi tidak ada pada adegan itu tuh seperti perang yang mana yang perang gitu. Yang ini yang saya tidak tahu persis bahwa ada gambaran yang seperti itu ya. Apa perlu juga ya pada waktu kalau dicari di hari penghakiman memang gambarnya seperti ini, penghakiman manusia diangkat, ada yang jatuh ke bawah dan lain-lain. Tapi kalau ngomong carinya di Google misalkan ya, malaikat tadi Mikael ya sana. Oke. White Devil. Kalau Michelangelo ya memberikan gambaran tentang pengadilan terakhir yang sangat terkenal itu, juga tidak ada gambaran perang antara setan dan ini tidak ada ya. Baik dan jahat itu ya. Tapi bahwa orang-orang berdosa kemudian ditinggalkan di bawah lalu yang lainnya naik ke atas. Saya udah lihat, saya udah ke Sistina. Itu Sistina. Itu Katolik, udah pernah ke Basilika belum? Kurang ajar nih orang memang ya kan. Walaupun dia shock terapi, melihat salib kebalik. Tapi balik lagi kalau misalkan ini kan Son, kita jangan sampai juga memang umat sekalian sampai kita dicampur adukan dengan narasi yang fiksi, yang memang dibuat untuk hiburan begitu ya. Dan jangan dikacaukan dengan yang ini punya ada jumlah 10, ada 20, 30, 12 apa gitu tuh. Enggak, kita yang Katolik sangat sederhana, 3 itu dulu yang paling utama gitu ya.
Ya kalau saya pribadi kan memang saya senang fiksi. Jadi kalau memang ada kayak gitu, kayak film Lucifer gitu ya, buat gue sih jadinya hanya cerita Hiburan. yang menarik, hiburan. Boleh. Oh lucu nih Ya. ada namanya Amenidil, ini tuh Ya, kakaknya. namanya Iya. banyak lah. Saya nggak bisa Banyak hapal sekali. itu betul. Betul. Baphomet apa? Baphomet. Baphomet Iya, yang ada. sosok, itu di beberapa film. Karena sekarang kita nggak tahu ya ini hal yang baik atau kurang baik. Sekarang kita malah mendapatkan informasi gini-gini itu dari tayangan film segala macam. Jadi kita punya gambaran-gambaran jatuhnya fiksi. Ya. Karena kita mungkin tidak bisa mengkurasi itu yang ini yang benar nih. Oh, Angel Yeah. itu yang kayak film City of Angel. Yeah. Oh, malaikat bisa jadi manusia. Coy. Yeah. Betul. City of Angel itu Malaysia. Malaysia. Malaikat. Malaikat. Ya. Malaikat dalam Malaikat. wujud manusia. Malaysia. Oh, jadi judulnya. Bagus tuh. Ya. Malaysia. Malaikat dalam wujud manusia. Nah, di film City of Angel itu kan, malaikat itu ternyata punya rasa. Ya. Dia ngelihat perempuan, Jatuh dia cinta. simpatik, dia jatuh cinta, terus ngomong sama Tuhan. Tuhan, yaudah saya jadi manusia aja lah. Nah. Itu kan secara nggak langsung kalau kita tidak mencoba membandingkan dengan kitab suci, Ya. kita kan punya pemikiran gitu. Oh, malaikat itu adalah sosok ciptaan Ya. Tuhan, suka sama manusia, minta izin ke Tuhan, Ya. jadilah dia manusia Betul. gitu. Nah, ini kita nyaringnya gimana? Mau apa yang Yeah. harus kita lihat? Tadi dari- kalau ngomong City of Angel ada yang lebih dahsyat lagi ya. So far yet so close. Atau So far yet so ya, close. Oke, kita harus atau googling ini. Così vicino, così lontano ya. Hah? Ya itunya. Yang saya tonton dalam bahasa Oke. Italianya, tapi yang itunya film itu So far apa bahasanya. tadi? So So far yet so close. Yet so close. Apa itu? Wim Wenders ininya apa namanya sutradaranya. Film tahun berapa? 90 97 apa 95 Oke, lah tentang gitu apa ya. nih mau boleh sedikit? Nah iya tentang ini tadi dari kita ini kemanusiawian dan kemalaikatan itu engage gitu nyatu gitu. In the same time kita ini adalah malaikat, in the same time kita ini adalah manusia, kayak gitu ya. Oke. Untuk mengandaikan bahwa sebenarnya kita ini makhluk rohani loh gitu ya, gitu toh. Memang itu film, tetapi mau hendak mengatakan kita tuh nggak seburuk yang kita bayangkan atau apa yang rusak kebejat apa gitu Tidak ya. sehina itu. Iya, nggak Iya. sehina. Kita tuh ada dimensi kemalaikatannya loh. Gitu. Iya. Kita bisa mentransendensir keterbatasan kita gitu. Oh, ini. Dan itu film itu bagus, mistik itu, boleh ditonton gitu. Judulnya nggak nemu nih. Ada nih, so close yet, yet so so far yet so close. Nah itu. Ada nih. Atau oke. far away yet so close apa gitu boleh. Abis ini ditempel filmnya 1 jam gimana? Abis tayangan. Wah itu lanjut di belakangnya ada film itu sejam. musik, itu bukan hiburan cari actionan bukan Iya, ya itu iya. musik. Durasi 1 jam. close yet so far atau apa tadi? So close yet so far yet so Yes, close. so close ya. Oke, atau Così kebalikannya. vicino, così lontano. Waduh. Aduh. Ini harus kita cari nanti Ini nih ya. mana, euy? Oke, itu sebenarnya Wim memberikan Wenders. gambaran tadi. Yang tadi apa City Ya, of Angels City of gitu. Angels. Oke, tapi itu kan film. Film selalu mencari sensasi untuk Ya. banyak orang yang Komersial. menontonnya. Komersial lah itu pasti ya. Tetapi hendak menggambarkan sesuatu misteri yang memang kitab suci juga tidak eksplisit menggambarkan ya, atau khotbah homili para pastor juga tidak gamblang menjelaskannya gitu ya. Iya, betul. Sehingga memang enak, bagus untuk ditonton atau dijadikan konsumsi penonton ya. Karena itu kan misteri toh. Iya. Iya. Yang misteri itu kan kita jadi curious, ingin tahu apa sih, Iya, apa sih iya, gitu. betul. gitu. Tapi nggak kan yang bahaya adalah kalau kita langsung percaya plek-plekan gitu. Ya itu enggak, dan itu enggak perlu juga ya. Makanya Ya. sangat bersyukur kita mengalami masa-masa di mana film itu ada tulisan kisah ini hanyalah fiktif belaka. Zaman sekarang udah nggak ada alasan. Oh iya, nggak ada. Main filmnya langsung Oh iya. gitu ya. Iya, Kalau zaman dulu Tuyul dan Mbak Yul adalah kisah ini adalah fiktif belaka. Betul, dan ketahuilah sebelum tertawa itu dilarang. Warkop. Yang baju merah jangan sampai lepas. Aduh. Oke, ini kalau begitu untuk malaikat ini nih, Pastor, mereka punya free will juga. Mereka ciptaan Tuhan juga. Ya, buktinya tadi bahwa Mikael kan bisa melawan ya. Betul. Karena pertanyaan itu kan saya ngerti maksudnya, yaitu bahwa harusnya dia tuh tidak punya harus taat sajalah kepada Allah Iya, gitu ya misalnya. Ngapain kalau dia punya hasrat, punya naluri Iya, untuk melawan macam gitu gitu ya. Ya, tapi apakah ini kita obrolan tongkrongan aja gitu ya? Berarti Warkop. sebenarnya Lucifer punya rasa itu dong. Boy. Iya. Hanya dia. Semua juga sebetulnya.
Hanya yang taat kan yang 2 itu, yang 3 itu ya. Itu taat. Iya. Oke. Oh. Hanya Mikael yang enggak. Dan juga si Lucifer ini juga memang dia punya kemampuan untuk Manipulasi menghasut itu tadi. Jadi banyak juga tanda kutip malaikat-malaikat yang juga ikut fallen Ya, sama saya dia. kalau betul. Jadi saya kalau misalnya membanding-bandingkan di antara 4 malaikat itu yang tadi yang paling cerdas siapa? Lucifer. Karena bisa mempengaruhi itu tadi. Iya. Oh, kalau gitu malaikat bisa. Hanya bahwa kalau namanya paling kuat fisiknya tadi Mikael gitu. Mikael. Karena dia pinter tapi nggak kuat gitu. Iya. Tapi kemampuannya dia adalah intelektual, mempengaruhi Intelektualnya. orang. Dan saya Gitu. kenapa kalau misalkan doa untuk melawan setan dan iblis biasanya doa ke Mikael, Santo Mikael. ada doanya juga kan? Ada 3 itu doa-doanya khusus itu. Kalau gitu malaikat bisa mati nggak? Nah, Enggak mati sama seperti setan tadi enggak mati kan dia meroh, makhluk Berarti rohani. Lucifer, setan nanti akhir zaman kan, tapi katanya die. itu kondisi dia selaku malaikat kah atau selaku kesetanan yang mati gitu. kesetanan? Enggak kalau tadi ngomong istilahnya apa ampuhan ya apa istilahnya pengadilan terakhir bukan pengadilan terakhir apa namanya akhir zaman Akhir gitu zaman, ya. ya. Apa zaman apa udah tidak ada lagi manusia gitu ya sehingga setan itu masih dibutuhkan atau tidak nah itu kan Sebelum Yerusalem yang baru nih. misalnya gitu ya enggak. Kalau Yerusalem baru berarti kan masih perlu juga. Iya. Tapi maksudnya kalau sungguh-sungguh dimusnahkan segala-galanya pas setan juga Kita musnah. nggak tahu ya. Iya, karena Atau yang setan udah gak rohani dibutuhkan. juga, ya, misalnya gitu kan. Iya. Tapi kalau dia adalah makhluk rohani seperti Tuhan juga rohani, Iya. nggak akan mati. Harusnya memang tidak akan Iya. mati. Dan ya. manusia juga itu masalahnya kan makhluk rohani. Iya. Ya. Kita dikekal, Iya, nantinya kita akan kekal kan. kekal itu. Wah, Ini sedikit melenceng tapi ada hubungan. apa tuh? Berbicara tentang orang-orang yang sudah meninggal, katanya belum nyampe. Ada kan kalau kita ngomongin klinik di kita sana, oh arwahnya belum nyampe, Ya. masih ada di sekitar kita dan Ya. lain sebagainya. Oh ngikutin terus si anaknya, ngikutin terus cucunya dan lain sebagainya. Mungkin kah? Secara kultural ya kita Katolik ya mengakomodir worldview seperti itu ya, Ya. pandangan seperti itu. Jadi sampai 40 hari itu dia masih ada di sekitar kita gitu ya. Bahkan kalau pakai apa namanya spasial ya 7 hari ada di sini tuh 10 hari menjauh apa gitu ya. Rayon-rayonnya. Kayak gitu ya lalu Iya, iya, iya. 40 itu maka itu lebih menjauh dan kemudian setelah itu baru dia 1000, tidak ada iya. lagi di sekitar kita begitu ya. Setelah 40 hari. Karenanya mengapa peringatan yang berhari-hari tadi sampai 40 hari itu dianggap penting Ya. secara ritual. Ya. Jadi punya keyakinan seperti itu kita Katolik ya. Nah, apakah Katolik yang lain misalnya yang di Eropa atau di Amerika yang tidak kultural seperti timur kita kayak gini punya pilihan kayak itu? Saya nggak tahu, kayaknya enggak. Karena Kayaknya ini enggak. sifatnya lebih kultural. Kultural, begitu. di Nah, negara tapi kita. tapi berarti kalau misalkan tadi pertanyaan saya sih sebenarnya bukan yang 740 hari itu Mas Arya, lebih ke yang katanya ya let's say yang mungkin di api penyucian Oh, atau itu mungkin nantinya. Ya, setelah 40 hari itu kan berarti kan dia somewhere toh. somewhere. Kalau misalnya Katolik dia berdosa enggak, suci juga enggak, ya di api pencucian Ya. kan. Supaya nanti dia dibersihkan dulu situ Baru naik. baru naik ke surga gitu. Ada kemungkinankah mereka masih tanda kutip berkeliaran? Ya, apakah bisa disebut malaikat juga mereka yang seperti itu? Di mana? Di Di mana? api penyucian? Ya masih tetap di api pencucian berarti dia ada tetap Manusia. situ gitu kan. Bukan malaikat berarti. Belum jadi malaikat, Ya, belum jadi manusia malaikat. yang perlu dibersihkan ya di Kan nanti kan, ada ya. akhir zaman itu, Ya, penghakiman terakhir ya. itu baru akan. Nah, yang berhubungan dengan yang tadi arwah gentayangan atau apa yang tidak ada api pencucian tapi masih ada sekitar yang walaupun sudah 40 hari gitu ya. Iya, nggak nyampe tuh ibaratnya. Ada pemikiran begitu. Nah, kalau dalam ya nggak tahu ya, berhubungan ritus bukan eksorsisme tapi masih kategori eksorsisme ya, yaitu bahwa makhluk-makhluk ini bisa saja dia masih bergentayangan tanda petik ya, tapi membutuhkan doa kita. Jadi kita mesti mendoakan mereka. Doa itu kan berarti menghantar ya, Ya. rohani entah kemana. Kalau tadi ke api pencucian, kalau dia Katolik gitu kan, kalau nggak Katolik kan nggak ke situ gitu kan, kemana gitu kan toh. Nah itu tuh membutuhkan doa kita, tapi berarti ada keyakinan dia bergentayangan gitu ya. Iya. Oke. Dan Ada ini tuh keyakinan yang kayak begitu. Nah ini apakah mungkin juga jadi nempel, jadi tanda kutip yang katanya orang guardian angel itu mungkin nggak? Iya. Enggak. Ya. Enggak. Garden angel kan berarti tadi sungguh-sungguh malaikat ya. Ya. Kalau nggak Guardian ya Lawson lah apa? Kalau Lawson sekarang dagang udong Pak. Iya. Odeng. Odeng. Odeng itu enak banget odengnya. Udah. Makanya, Pastor, ini Alkitab juga tidak menjelaskan tentang penciptaan malaikat. Nah,
kalau kita lihat di kitab Kejadian kan ya Tuhan menciptakan manusia gitu. Ya, Betul, walaupun juga itu roh Allah melayang-layang. Iya, roh yang melayang-layang. Nah, tapi ada menciptakan. Jadi sebelum menciptakan manusia, maka menciptakan para malaikat dulu ya. Ya. Yang istilahnya menciptakan yang ada dan yang tidak ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, dia ada menciptakan ini. Jadi menciptakan malaikat-malaikat dulu, baru kemudian menciptakan manusia yang sesuai dengan dari di bawah sedikit dari para malaikat itu. Gitu. Jadi itu duluan gitu. Tapi Jadi yang ada memang penciptaan. spesialnya manusia adalah serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Begitu. citra. Itu spesialnya. sampai akhirnya dikasih free will. Iya. Free will. Langsung bebas. Dimakanlah buah mengkudu itu. Mengkudu. Yakin mengkudusan? Sukun. Ya kali itu sukun ya Don. Kan bisa aja konyol. Konyol. Si ular juga buah apa ya? Ini aja lah konyol. Oke, berarti Pastor untuk kedepannya nih, angel sebenarnya kan ini kan bahasa Inggris yang kalau menurut saya ya itu cantik. Itu mendengar kata angel bahkan tidak sedikit putri dikasih nama angel di mana itu adalah doa sebenarnya. Tapi yang harus orang tua ini pahami sebenarnya bagaimana menyampaikan ke putra-putri nih. Angel dengan ada unsur doa dikasih ke anaknya nih, dikasih nama angel segala macam supaya tidak salah nih. Angel apa yang harus dicoba dipahami oleh orang tua ke anak-anak nih Pastor? Sederhana aja. Karena tidak berjenis kelamin ya sebenarnya ketika nama Mikael atau Rafael atau Gabriel ya sebenarnya kan bisa ditambah A semua ya. Kalau misalnya laki-laki Gabriel, jadi perempuan Gabriela gitu kan. Rafaela, Mikaela gitu ya. Kalau tambahin Tun aneh, Michael Tun gitu. Tun susah. Mikaela Tun nggak pas aja. Iya, boleh. Cuma nggak pas aja. Jadi penamaannya itu ketika ngomong dia mau angel kasih nama itu. Sayangnya apa so nanti udah gede dipanggilnya Atun. Bisa. Dan nggak apa-apa. Cuman kurang pas aja kayaknya. Tapi ya itu balik lagi kalau misalkan nama-nama angels tadi adalah ya mungkin benar kata Pastor untuk secara gender ya. Ditambahin A misalkan Gabriel, Gabriela dan lain sebagainya. Tapi intinya doanya ya. Nah, doa-doanya tuh ada loh ya. Kita mana nyarinya Pastor? Ada lah kita punya. Googling bisa googling? Ada. Jadi misalnya doa Santo Michael. Ya gitu, Mikael, Rafael, Gabriel ada. Oke. Sesuai dengan kebutuhan misalnya saja kehilangan sesuatu gitu ya. Nyari-nyari memang kalau ada santo kan Santo Antonius minta di mana barang saya hilang gitu. Nah, kalau kepada malaikat itu dalam malaikat Rafael. Rafael tuh menunjukkan yang sifatnya bendawi gitu loh. Membantu pertolongannya itu gitu. Iya. Termasuk misalnya siapa Sarah yang diusir dan kemudian ditunjukkan air ada di sana itu oleh Rafael. Dia penunjuk arah. Iya, penunjuk arah dan yang memanjakan bendawi itu gitu ya. Jadi mana nih barang saya hilang. Rafael tolong panggil. Oh, itu di situ. Gitu. Tapi kalau Gabriel enggak gitu. Itu urusannya lain yang menyampaikan pesan Tuhan langsung gitu. Aduh, Tuhan, malaikat Gabriel si Sonita punya utang nyampein lah saya nagih. Misalnya. Enggak kesana. Nanti datang lagi katanya akhir zaman baru dibayar. Iya. Tapi enggak apa-apa dah, bentar lagi juga si Sony udahan katanya. Gitu ya. Bisa ya Pak, Pastor kita gitu. ngobrol sama malaikat tanda kutip kita secara iman devosi. Kepada anak kecil tadi misalnya dia takut kalau mau ke toilet padahal itu kan masih dalam kamar juga. Betul. Berdoa. Kamu berdoa pada satu Mikael, jangan ke Rafael, jangan Gabriel gitu. Minta ditemenin, minta di keberanian. Iya, minta keberanian tuh benar. Iya. Ya. Ini seru ternyata ya. Jadi minimal kalaupun nanti pada akhirnya orang tua memberikan nama putra-putrinya, ini adalah doa loh. Ini adalah sosok-sosok sosok rohani yang ada di sekitar Tuhan saat ini lagi asik memonitoring kita nih. Dan itu adalah intinya doa semua. Jadi ya semoga memberikan nama ini dengan baik ya Pak Surya. Ini karena doa yang baik juga ini. Seandainya ya sorry itu saya kalau misalnya dia ini cacat saja entah apa batanya buta atau ada sedikit invalid lah dari tubuhnya gitu. Maka ketika dia minta memohon kepada Rafael itu bagus sekali loh. Karena dalam cerita bagaimana Tobit buta ya. Bapaknya Tobit buta. Maka kan Rafael itu yang mengantarkan untuk menangkap ikan supaya ikan itu diambil hatinya lalu diobati supaya yang buta itu menjadi melihat lagi gitu ya. Nah, yang hal seperti itu, dan itu jadi permohonan kita
bisa langsung, tapi bisa lewat perantara tadi gitu. Tapi berhubungan kesehatan, berhubungan dengan apa hal material gitu. Betul. Jadi disesuaikan dengan Ya, kebutuhan. sesuaikan gitu. Soal intermezzo lagi. Apa tuh? Nama Angel ternyata nggak cuma wanita. Kalau di Indonesia kan jadi wanita ya. Di luar Tapi negeri, kalau di luar negeri itu Angel Angelo. Di Maria. Angelo, ya. Angel Di Angel. Maria. Oh iya, Angel. itu spelling Iya. pengucapan. Betul. Orang Argentina ada Angel. Angel. Tulisannya Angelo, Angel tapi kalau baca, membacanya Angel. Angel. Angel Di Angel. Maria. Bukan orang Jawa ya, Iya, Angel. iya, susah. Angel lagi. Iya, Angel. Angel. Ini Di sengkelnya Maria. Angel. Angelo biasa di Angelo, Itali. ya, Angelo. Angelo Iya. gitu. Nama-nama yang baik kok. Angel iya itu Angel Di Maria. Gabriel. Banyak banget itu ya ternyata. Gabriel bisa cowok ya. Tapi kalau Gabriel. cewek Gabriela itu tadi. Gabriela. Kalau nggak Gabriele, kalau cewek biasanya. Oh Gabriele. Tapi Gabriel Bisa, bacanya ya. Gabriele. Bukan Gabriele, Gabriele, ya. panggilannya Pak Ele gitu. Lele. Wah, dari orang Jelas. Jawa. Coba lagi. Oke Pak Sur, hari ini kita ngobrol tentang malaikat. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu umat masih ada pertanyaan yang kebetulan kita miss untuk tanyakan nih Betul. seputaran tentang malaikat, Mhm. boleh langsung tanyakan di kolom komentar, nanti ada Nodi yang jawab. Saya yang jawab kalau pas ingat karena akhir-akhir ini agak tertular Iya. Sony Bastur. Jarang buka sosmed untuk jawab gitu biasanya. jarang buka nih. Cuman nggak apa-apa, betul kata Sony, kalau ada masukan pertanyaan atau masukan ide, Jelas. saran dan lain sebagainya, silakan DM ke Sony. Nah. @sisonai. jangan agak slow race. Pastor Fabi, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Jangan bosan-bosan. Ya. Kami umatmu senang untuk bisa Ngobrol-ngobrol, ya. ringan-ringan gitu Oh, ya. betul. Oh ya, ngomong-ngomong Cupid itu bukan malaikat ya. Memang kecil dan bersayap. Dia itu mitologi. Mitologi. Dia bukan malaikat. Dewa cinta itu, Dewa Dewi cinta, ya. cinta. Wah, ini malaikat Cupid bukan. Cupid. Ada lagunya itu. Gak usah dinyanyiin. Suara kita terlalu buruk buat nyanyi Noni. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Oke, dengan ciao. materi dan topik lainnya ya. Bye bye.